Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pembahasan kali ini kita akan bahas tentang masalah nawaqid wudu ataupun hal-hal yang meruntuhkan wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Dalam kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatun Najah dan kitab Safinatun Najah matannya di halaman 19-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah fakini fi du'a alim min ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi bi 'ulum fid dharaini amin rabbal alamin. Faslun. Bermula ini itu satu fasal nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Bermula segala yang meruntuhkan wudu arba'atu asya'a itu 4 perkara. Jadi ada 4 perkara dalam kitab Safinatun Najah, hal-hal yang membatalkan wudu, yang menentukan wudu. Dengan sebab kita kerjakan perkara ini, maka wudu yang ada pada diri kita akan batal, akan runtuh. Nah, apa saja? Al-awwalu, bermula pertama, al-khariju min ahadis sabilaini. Itu keluar daripada salah satu dua jalan. Min qubulin, daripada qubul atau duburin. Berarti sesuatu yang keluar daripada dua jalan, kubul bagian depan, dubur bagian belakang, depan dan belakang, rihun au ghairu, baik itu yang keluar itu merupakan angin, rihun, angin dari belakang, angin ataupun kita sebut namanya kentut, ya kan? Ataupun ghairu yang keluar selain angin, boleh dia air, boleh dia apapun bentuknya, baik dia bentuknya najis ataupun mutan najis, maka tetap digolongkan wudu yang ada pada diri kita akan batal. Illal adamiyah, kecuali mani. Kalau mani yang keluar maka tak meruntuhkan wudu tak batal. Nah, selain daripada mani, maka wudu yang kita kerjakan akan batal kalau keluar dari bagian depan kubul atau bagian belakang dubur. Apapun yang keluar, boleh dia yang keluar itu berupa emas, boleh yang keluar berupa air, boleh yang keluar itu berupa angin, boleh yang keluar berupa batu, berupa makanan yang kita makan, ataupun apapun bentuknya. Nah, maka kalau dia keluar daripada dua jalan, depan dan belakang, maka membatalkan wudu kita. Yang pertama. Yang kedua yaitu atsani, yang kedua zawalul akli bidaumin au ghairi. Hilang akal binaumin dengan sebab tidur au ghairi atau selainnya tidur. Illal nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Berarti kita kalau hilang akal dengan sebab kita tidur au ghairi atau selain tidur, berarti contoh kita bilang mabuk. Ketika kita mabuk darat dan sebagainya, ya kan, minum khamar dan sebagainya kan membuat kita mabuk, ataupun kita tidur, maka kita akan wudu yang kita kerjakan yang ada pada diri kita akan batal, akan runtuh. Illa, kecuali baru tidak batal wudu kita, kecuali keadaan tidur duduk yang mungkin tempatnya seorang itu ardi, yang tetap tempat duduknya. Misal ketika kita duduknya tetap, misalnya kita duduk, tidurnya dalam keadaan duduk, tapi duduk kita tetap gak goyang-goyang, tidak goyang-goyang. Misal dari jam setelah Isya kita tidur, duduk menyender di sebuah dinding, sampai subuh kita tidur dalam keadaan duduk, tidak goyang-goyang, tidak bergerak-gerak duduknya, tidur dalam keadaan duduk, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau bergerak-gerak maka membatalkan dulu. Kenapa? Karena terbuka bagian belakang sehingga ada keluar angin yang menyebabkan wudu yang kita kerjakan akan batal, akan runtuh. Yang ketiga yaitu iltiqa'u basyaratail rajulin aw imra'atin kabiraini ajnabai biyaini min ghairi ha'ilin. Itu bertemu dua kulit, basyaratai, dua kulit laki-laki dan perempuan. Bertemu ya, kulit laki-laki dan perempuan. Kabira ini yang besar keduanya. Berarti laki-laki sudah dewasa, perempuan sudah dewasa. Ajnabi yang boleh menikah.
bukannya mahram ya. Berarti ini yang dibolehkan untuk nikah yang ajnabi, yang bukan mahram dia. Bin ghairi hailin, daripada selain penghalang lapik. Ketika kita bersentuh dengan wanita ataupun pria yang juga dia besar dan bisa kita nikahi, tuan bukan mahram kita, kita bersentuhan kulit kita dengan kulit dia, si perempuan itu, dengan tanpa penghalang, tanpa lapik, tanpa kain, maka wudhu yang ada pada diri kita akan batal, akan runtuh. Walaupun keadaannya itu suami istri, tetap batal wudhunya. Karena mereka itu bukan digolongkan mahram, tapi mujawiz, sebab pernikahan. Itu, paham ya? Itu yang ketiga. Yang keempat itu ar-rabi'u masu qabulid adami aw halkati tuburi bi batni rahati aw butuni asabi'i. Kemudian yang keempat itu menyentuh kubul anak Adam aw halqah atau sekitar duburnya anak Adam bi batni rahah dengan batin rahah aw butuni asabi' atau batin asabi'. Berarti batin rahah ini batin rahah namanya. Ketika kita menyentuh kubul bagian depan anak Adam atau halqah dubur, sekitaran dubur anak Adam bagian belakang dengan batin rahah ini batin rahah atau dengan batin asabi' atau masabi' ini, jari-jari ini yang bagian depannya, bagian warna putih-putih ini, maka dinamakan batin rahah dan batin asabi'. Ketika kita menyentuh halqah dubur ataupun baik dubur kita ataupun dubur orang lain dengan halqah asabi' dengan batin rahah ini ataupun dengan batin asabi' ini yang atas ini yang warna putih-putih ini, maka wudhu yang kita kerjakan yang ada pada diri kita akan batal, akan runtuh. Kecuali baru tidak batal kalau kita menyentuhnya dengan belakang. Bagian ini kita sentuh menyentuh dengan bagian ini, maka tidak membatalkan wudhu. Maka itu caranya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon diperbanyak maaf. Apabila ada kritik dan saran, pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Insyaallah kita akan jawab satu persatu. Insyaallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.